bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Anak-anak, kalian sudah selesai melaksanakan PTS ya? Gimana hasilnya? Baik kan? Iya dong, karena anak baik kan semuanya anak-anak pintar, saleh dan salehah. Ya anak-anak, hari ini sama Bu Ega kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar tema 3, tema 1 tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba anak-anak perhatikan sekelilingmu. Pasti ada banyak benda-benda kan? Ada benda mati dan benda hidup. Iya, benda-benda di sekitar Bu Ega contohnya ada papan tulis, lalu ada buku. Nah, papan tulis dan buku merupakan benda mati. Papan tulis, ciri-cirinya bisa kita lihat bahwa bentuknya adalah persegi panjang berwarna putih. Sedangkan buku terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dan berwarna-warni. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Langsung saja ya kita masuk ke video penjelasan dari Bu Ega. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Sebelumnya Bu Ega mau bertanya dulu nih sama kalian. Kalian ada yang tahu nggak apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi anak-anak, benda adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang mempunyai massa atau berat dan menempati ruang. Anak-anak, terdapat 2 jenis benda, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya adalah buku, meja, kursi, dan pensil. Ya anak-anak, pada pembelajaran hari ini tentang aneka benda di sekitarku, kita akan mempelajari dan belajar untuk menuliskan ciri-ciri benda. Lalu yang kedua, kita akan belajar menceritakan proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang menceritakan kembali tahapan pembuatan kertas. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan sifat benda plastik dan cara mengurangi sampah plastik. Lalu yang kelima, kita akan belajar menjelaskan sifat dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, anak-anak, terdapat 3 sifat fisik benda. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah bentuk, dan yang ketiga adalah ukuran. Jadi, kalau kita diminta untuk mendeskripsikan atau menyebutkan ciri-ciri, pastikan ada 3 sifat fisik benda ini ya. Contohnya, di depanmu ada buku tema. Ciri-cirinya berwarna putih dan pink ya. Bentuknya persegi panjang, ukurannya lebih besar dari buku tulis. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan sekelilingmu. Benda apa saja yang ada di sekitarmu? Coba tuliskan dan sebutkan ciri-cirinya di buku tulis ya. Oh iya, selain buku tema ya, karena tadi sudah Bu Ega jadikan contoh. Nah anak-anak, setelah kalian menuliskan ciri-ciri benda yang ada di sekitar kalian, sekarang perhatikan gambar benda mati di bawah ini. Terbuat dari apa meja pada gambar di samping? Ya, itu mejanya terbuat dari apa anak-anak? Iya, meja yang ada pada gambar di samping terbuat dari kayu. Lalu, ini ada gambar buku. Sekarang terbuat dari apa buku pada gambar di samping? Ya, buku terbuat dari kertas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengolahan benda yang terbuat dari kayu. Oke, perhatikan ya. Sekarang perhatikan gambar proses pengolahan kayu berikut. Jadi, pertama adalah kayu di hutan,
Lalu kayu tersebut ditebang, lalu dijadikan kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan itu yang akan dikirim kepada pengrajin kayu untuk dijadikan sebuah benda. Pengrajin kayu nanti membuat benda, lalu dikirimkan ke toko mebel dan ada pembeli. Jadi meja, kursi yang ada di rumah kalian yang terbuat dari kayu, proses pengolahannya seperti pada gambar tersebut ya anak-anak. Sekarang setelah mengamati gambar, bacalah teks berikut ini. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Karena setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami pohon kembali. Batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat penggerajian kayu. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada kayu yang dibuat papan dan ada juga kayu yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan dengan gergaji mesin sehingga prosesnya lebih cepat. Papan dan balok kayu hasil penggerajian ini biasanya dijual kepada para pengrajin kayu. Mereka kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan furnitur. Setelah menjadi barang yang siap digunakan, pengrajin kayu dapat menjual langsung kepada pembeli atau toko furnitur atau mebel. Setelah mengetahui proses pengolahan kayu, sekarang kita perhatikan proses pembuatan kertas yuk. Jadi kertas itu bahan dasarnya juga batang pohon. Nah, langsung saja ke penjelasannya ya. Proses pembuatan kertas. Yang pertama, pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan. Lalu kayu gelondongan tersebut kemudian dibawa ke pabrik kertas. Nah, jadi setelah menebang pohon dan ditanami kembali, kayu gelondongan hasil dari penebangan pohon dibawa ke pabrik kertas. Kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Ya, karena kayu gelondongan itu masih keras, jadi disimpan beberapa bulan dulu agar lunak dan empuk dalam prosesnya. Yang ketiga, potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau pulp. Nah, anak-anak, bubur kayu atau pulp ini diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Lalu yang kelima, pulp atau bubur kayu dimasukkan ke dalam mesin pembuatan kertas. Nah, setelah itu, kandungan air dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. Setelah air hilang, lembaran kertas digilas sesuai ketebalan yang diinginkan. Lalu, gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kertas. Seperti itu anak-anak. Sekarang, ayo membaca. Kalian buka bukunya halaman 18 ya. Banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik. Misalnya, peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan loh. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri atas reduce, reuse, recycle, and replace. Nah, sekarang kita akan membahas gerakan 4R. Yang pertama ada reduce.
Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Ya, contohnya reduce atau mengurangi sampah yang kita hasilkan. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Jadi, kalau kita ke toko, misalnya ke Alfamart atau ke supermarket, kita bisa menggunakan plastik yang kemarin kita gunakan, atau kita juga bisa menggunakan tas kain saja ya. Lalu yang ketiga ada replace. Replace berarti mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Contohnya, mengganti kotak styrofoam dengan kotak bekal. Anak-anak, contohnya seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita bisa mengganti plastik untuk belanjaan dengan tas kain atau dengan tas kain. Sekarang di supermarket juga sudah menyediakan tas kain ya, tas untuk belanja. Lalu yang keempat ada recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat kerajinan atau hiasan. Ya, kalian pasti sudah sering melihat ya kerajinan dengan bahan plastik. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu yang dibuat untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Benda tersebut dibuat dari berbagai macam bahan loh. Ada 3 macam bahan yang akan kita bahas sekarang. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah benda yang terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makan dan masak, karena tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Nah, berikut adalah contoh benda dari bahan kaca. Nah, lalu yang kedua adalah benda yang terbuat dari karet. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Artinya, karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alas sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi karet tidak tahan api loh. Jadi, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api ya. Karet yang terkena api akan meleleh. Nah, berikut ini adalah contoh benda yang terbuat dari karet. Ada ban, lalu ada sepatu, ada sandal ya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga anak-anak adalah benda yang terbuat dari logam. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti wajan, panci, dan ceret. Nah, ini adalah contoh benda yang terbuat dari logam ya. Nah, terima kasih. Nah, gimana anak-anak setelah belajar dan memperhatikan video penjelasan dari Bu Ega? Kalian sudah paham ya? Ya, kalau benda itu terdapat 2 jenis, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda mati contohnya adalah buku, pensil, meja, papan tulis. Sedangkan benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke anak-anak, sekiranya
wabarakatuh.